Halo Sobat Demit, selamat datang kembali di channel Gria Demit, di mana setiap sudut gelap memiliki cerita dan setiap bayangan menyimpan rahasia. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah kiriman dari narasumber kita, sebut saja namanya Awan. Kisah ini adalah tragedi, teror, dan pelajaran berharga tentang bagaimana kita harus waspada terhadap tempat yang kita tinggali. Siapkan mental kalian, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik. Ini adalah kisah tentang tumbal janin di rumah pinggiran kota. Kisah ini bermula dari hiruk-pikuk kehidupan Awan dan Bella, sepasang suami istri yang baru menikah 2 tahun lalu. Awan adalah seorang karyawan swasta yang pekerja keras, sementara Bella adalah ibu rumah tangga yang sedang mengandung buah hati pertama mereka. Usia kandungan Bella saat itu sudah memasuki bulan ke-7. Perutnya yang membuncit adalah simbol harapan dan kebahagiaan mereka. Namun, kabar mengejutkan datang dari kantor Awan. Ia dimutasi mendadak ke kantor cabang di daerah pinggiran kota, sebuah wilayah yang sedang berkembang namun masih didominasi oleh hutan jati dan tanah kosong. Mutasi ini bagaikan dua mata pisau. Di satu sisi ini adalah peluang karir, tapi di sisi lain ini adalah bencana finansial jika tidak dikelola dengan benar. Gaji Awan memang naik sedikit, tapi biaya persiapan kelahiran bayi tidaklah murah. Mereka harus berhemat. Apartemen kecil mereka di pusat kota harus ditinggalkan. Mereka butuh rumah tapak, sesuatu yang lebih luas untuk si jabang bayi nanti, tapi dengan harga yang masuk akal. Setiap pulang kerja, dengan wajah lelah, Awan membonceng Bella menyusuri jalanan berdebu di pinggiran kota. Panas terik matahari dan debu jalanan menjadi makanan sehari-hari. Mereka keluar masuk gang, bertanya pada warga, melihat tempelan kertas di tiang listrik, namun hasilnya nihil. Entah harganya yang mencekik leher, atau kondisi rumah yang tak layak huni, lembab, bocor, dan kumuh. Bella seringkali mengeluh kakinya bengkak, tapi ia memaksakan diri. Ia tahu suaminya sedang berjuang, dan ia ingin mendampinginya. Tekanan semakin terasa ketika kontrakan lama mereka akan habis masa sewanya dalam 2 minggu. Rasa panik mulai merayap di dada Awan. Ia takut gagal menyediakan tempat berteduh bagi istri dan calon anaknya. Suatu sore, saat Awan sedang lembur di kantor barunya, Bella duduk di ruang tamu sempit mereka sambil berselancar di media sosial. Algoritma sosial media seakan tahu apa yang ia butuhkan. Di beranda Facebooknya muncul sebuah iklan bersponsor dari akun tanpa foto profil. Disewakan cepat, rumah asri, 2 kamar tidur, halaman luas, lokasi strategis pinggiran kota, dekat pabrik gula lama. Harga sangat murah, butuh uang. Hubungi segera. Foto-foto yang dilampirkan sangat menarik. Rumah itu bergaya lawas, tapi kokoh. Temboknya dicat krem bersih, ada pohon mangga di halaman depan, dan lantainya ubin tegel kuno yang sejuk. Dan yang paling mengejutkan adalah harganya hampir setengah dari harga pasar di daerah itu. Jantung Bella berdegup kencang. Lokasinya hanya berjarak 15 menit dari kantor baru Awan. Ini seperti jawaban atas doa-doa mereka. Tanpa pikir panjang, Bella langsung menelepon nomor yang tertera. Suara di seberang sana adalah seorang pria tua dengan nada bicara yang datar dan terburu-buru. "Siapa cepat dia dapat, Mbak. Besok sudah ada 3 orang yang mau lihat," ujar pria itu. Panik akan kehilangan kesempatan emas ini, Bella segera mengirim pesan pada Awan. "Mas, pulang sekarang. Kita harus lihat rumah ini malam ini juga, atau besok pagi-pagi sekali. Jangan sampai dikeduluan orang." Tekanan Bella begitu kuat, didorong oleh naluri keibuan yang ingin segera bersarang sebelum bayinya lahir. Keesokan harinya, Awan mengambil cuti setengah hari. Mereka bergegas menuju lokasi yang dibagikan lewat pesan singkat. Lokasinya memang agak masuk ke dalam dari jalan raya utama, melewati jalanan aspal yang mulai rusak dan barisan pohon bambu yang rimbun. Suasana di sana sangat tenang, bahkan terlalu tenang untuk ukuran pemukiman. Sesampainya di sana,
Rumah itu berdiri tegak di ujung jalan buntu. Sesuai foto, rumah itu terlihat terawat meski jelas bangunan tua. Pagar besinya sedikit berkarat, namun halamannya bersih dari daun kering, seolah baru saja disapu. Pemilik rumah, Pak Darmo, sudah menunggu di teras. Pria itu kurus, matanya cekung, dan ia tersenyum kaku saat menyambut Awan dan Bella. Saat Awan melangkahkan kaki melewati pintu utama, ada sensasi aneh yang menyergapnya. Udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin daripada udara di luar, padahal saat itu matahari sedang terik-teriknya. Bulu kuduk di lengan Awan sempat meremang sesaat. Bau rumah itu juga khas, campuran antara bau kemper atau kapur barus dengan aroma tanah basah, padahal tidak sedang hujan. "Adem ya, Mas," kata Bella dengan mata berbinar, tidak merasakan apa yang Awan rasakan. Bella sibuk mengagumi ruang tamu yang luas yang akan sangat cocok untuk menaruh boks bayi. Awan mencoba menepis perasaannya. Mungkin karena rumah lama dan plafonnya tinggi, jadi dingin. Batinnya, ia melihat kebahagiaan di wajah istrinya yang lelah. Firasat buruk itu ia telan bulat-bulat demi senyuman Bella. Ia tidak ingin merusak harapan istrinya hanya karena perasaan tidak enak yang tidak logis. Mereka berkeliling. Rumah itu memang luas. Ada 2 kamar tidur yang berukuran besar, 1 ruang tengah, dapur, dan 1 kamar mandi di bagian belakang. Di sebelah kamar mandi itu ada sebuah pintu kayu jati yang tertutup rapat. "Itu apa, Pak?" tanya Awan. "Oh, itu gudang. Isinya barang-barang bekas peninggalan orang tua saya, tapi kuncinya macet, jadi tidak bisa dibuka. Lagi pula, Mas dan Mbak tidak butuh gudang kan? Rumah ini sudah cukup luas," jawab Pak Darmo cepat, matanya sedikit melirik ke arah lain. Selain gudang itu, semuanya tampak sempurna. Teras depannya cukup luas untuk memarkir motor Awan dan menjemur pakaian bayi. Bella sudah membayangkan menaruh pot-pot bunga di sana. Ia menarik lengan baju Awan dan berbisik, "Mas, ambil ini saja. Gak akan ada lagi yang sebagus dan semurah ini. Kasihan dedek bayi kalau kita masih di tempat sempit." Melihat tatapan memohon istrinya, pertahanan Awan runtuh. "Baik, Pak, kami ambil," kata Awan. Pak Darmo terlihat menghela nafas lega, seolah beban berat baru saja diangkat. "Bagus. Uang sewanya tunai setahun ya, Mas? Tidak ada kwitansi resmi. Kita pakai kepercayaan saja," desak Pak Darmo. Awan yang memang sudah membawa uang tunai persiapan kontrakan langsung menyerahkan amplop coklat tebal itu. Saat uang berpindah tangan, Awan sempat melihat jari-jari Pak Darmo gemetar. Namun transaksi itu selesai. Kunci rumah berpindah tangan. Mereka resmi menjadi penghuni baru rumah itu. Seminggu kemudian, proses pindahan dimulai. Sebuah truk engkel mengangkut barang-barang mereka. Tetangga sekitar rumah itu hanya melihat dari balik jendela atau pagar mereka. Tidak ada yang keluar untuk menyapa atau membantu. Sebuah pemandangan yang agak ganjil untuk budaya pinggiran kota yang biasanya guyup rukun. Namun Bella terlalu sibuk untuk peduli. Bella sangat antusias. Ia mulai menata kamar depan sebagai kamar tidur utama dan kamar bayi. Ia memasang tirai berwarna cerah, meletakkan kasur empuk dan mulai mencuci baju-baju bayi mungil yang kemudian dijemur di teras. Aroma deterjen bayi yang segar sempat mengusir bau apek rumah tua itu. Awan pun merasa lega melihat istrinya bahagia. Ia memperbaiki beberapa engsel pintu yang berderit dan mengganti lampu-lampu yang redup agar rumah terasa lebih hidup. Mereka menghabiskan sore itu dengan duduk di teras, minum teh, sambil membahas nama untuk calon anak mereka. "Rumah ini akan jadi awal yang baik, Mas," kata Bella sambil mengelus perutnya. Awan tersenyum. Jauh di lubuk hatinya ia masih merasa diawasi oleh rumah itu sendiri. Malam pertama mereka tidur di rumah itu. Lelah sehabis pindahan membuat mereka terlelap cepat. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tepat pukul 12 malam, Awan terbangun. Ia merasa haus.
Suasana rumah sunyi senyap, hanya terdengar suara jangkrik dari luar. Saat ia hendak melangkah ke dapur untuk mengambil air, langkahnya terhenti di ruang tengah. Hidungnya mencium bau yang sangat menyengat, bukan bau apek seperti saat pertama datang, melainkan bau anyir, bau darah segar yang kental. Seolah ada hewan yang baru saja disembelih di sekitar situ. Awan menutup hidungnya, mencari sumber bau. Baunya semakin kuat saat ia mendekati area belakang tepat di depan pintu gudang yang terkunci itu. Dari celah bawah pintu gudang itu, samar-samar Awan mendengar suara. Bukan suara tikus, melainkan suara rintihan lirih. Suara itu seperti suara wanita yang menahan tangis. Jantung Awan berdegup kencang. Ia mendekatkan telinganya ke pintu. Hening. Suara itu hilang. Awan mencoba berpikir rasional. Mungkin itu suara angin atau tetangga sebelah, pikirnya. Meski ia tahu tetangga sebelah rumahnya kosong. Ia berbalik, menenggak air putih dengan terburu-buru, lalu kembali ke kamar, memeluk Bella erat-erat mencoba mengabaikan bau darah yang masih samar-samar tercium di udara. Malam berikutnya, teror itu meningkat. Kali ini Awan mendapat jatah shift malam di kantor barunya untuk mengejar target produksi. Bella harus tidur sendirian di rumah besar itu. Bella sebenarnya pemberani, tapi malam itu rasanya berbeda. Sejak sore, hujan turun rintik-rintik, membuat suasana semakin suram. Bella mengunci semua pintu dan jendela rapat-rapat, menyalakan televisi agar tidak terlalu sepi, lalu mencoba tidur di kamar. Sekitar pukul 1.30 dini hari, Bella terbangun. Bukan karena suara, tapi karena sensasi dingin yang luar biasa di perutnya. Ia tidur terlentang karena perutnya yang besar membuatnya sulit miring. Dalam kondisi antara sadar dan tidak, tindihan, Bella merasa tubuhnya kaku. Ia tidak bisa menggerakkan jari tangan maupun kakinya. Matanya terbuka sedikit, menatap langit-langit kamar yang remang. Di atas perut buncitnya, Bella merasakan sebuah tangan sedang mengelus pelan. Gerakannya memutar, lembut, tapi dinginnya seperti es batu. Perlahan, pandangan Bella yang kabur mulai fokus. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di samping tempat tidurnya, berdiri sosok wanita putih lusuh yang kotor oleh tanah. Rambutnya panjang, hitam, dan kusut, menjuntai ke bawah, menutupi sebagian besar wajahnya. Namun, Bella bisa melihat dagu yang lancip dan kulit yang pucat pasi, nyaris abu-abu. Tangan sosok itulah yang sedang mengelus perut Bella. Kuku-kukunya panjang, hitam, dan runcing menekan kulit perut Bella dengan lembut namun mengancam. Sosok itu menunduk, mendekatkan wajahnya yang tertutup rambut ke perut Bella, seolah sedang mendengarkan detak jantung janin di dalamnya. Terdengar suara dengkuran halus dari tenggorokan makhluk itu, seperti kucing yang melihat mangsa. Bella ingin berteriak memanggil Awan, tapi suaranya tercekat di tenggorokannya. Air matanya mengalir deras karena ketakutan yang memuncak. "Jangan, anakku," batin Bella menjerit. Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke mata Bella. Meski tertutup rambut, Bella bisa merasakan tatapan mata yang merah menyala dari balik sela-sela rambut itu. Makhluk itu menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi yang tajam dan hitam. Perak. Jendela kamar terbanting keras oleh angin. Bella tersentak bangun sepenuhnya. Sosok itu lenyap. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Daster tidurnya basah kuyup. Napasnya terengah-engah seperti orang habis lari maraton. Tangannya gemetar hebat saat memegang perutnya, memastikan bayinya masih di sana.
Bayinya menendang keras, seolah ikut merasakan ketakutan ibunya. Pagi harinya, saat Awan pulang dengan wajah lelah dan mata merah kurang tidur, Bella langsung menyambutnya dengan tangisan. Dia menceritakan segalanya. Tangan dingin itu, rambut panjang, seringayan mengerikan. Bella memohon agar mereka pindah saat itu juga. "Rumah ini ada penunggunya, Mas. Dia mau anak kita." Isak Bella histeris. Awan yang logika berpikirnya sedang tumpul karena kelelahan fisik menghela napas panjang. Dia memeluk Bella, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya justru menghancurkan hati Bella. "Sayang, kamu itu cuman kecapean. Itu namanya sleep paralysis atau tindihan. Biasa terjadi sama ibu hamil karena posisi tidur dan hormon. Aku juga semalam ngantuk berat di kantor. Nggak ada hantu, Bella. Kita sudah bayar lunas setahun. Uang kita sudah habis. Mau pindah kemana lagi?" Bella terdiam. Dia menatap suaminya tak percaya. Awan menganggap ketakutannya hanya bunga tidur. Rasa kecewa bercampur takut membuat Bella memilih diam. Dia merasa sendirian menghadapi ancaman tak kasat mata di rumah itu. Seminggu berlalu dengan suasana tegang. Bella menjadi pendiam dan sering melamun. Dia tidak berani ke kamar mandi sendirian dan selalu menunggu Awan pulang. Hingga tibalah malam itu, malam Jumat Kliwon bertepatan dengan bulan purnama penuh. Langit di luar sangat terang oleh cahaya bulan, tapi di dalam rumah kegelapan terasa begitu pekat. Hawa di dalam rumah berubah drastis. Jika biasanya dingin, malam ini udara terasa panas dan pengap, membuat keringat bercucuran meski kipas angin sudah diputar maksimal. Aroma bunga melati dan kantil yang sangat menyengat tiba-tiba memenuhi kamar tidur mereka bercampur dengan bau anyir darah yang dulu pernah dicium Awan. Sekitar pukul 2 pagi, Bella tiba-tiba terbangun, perutnya sakit luar biasa. Bukan sakit biasa, tapi kontraksi hebat seolah-olah ada yang memaksa menarik bayinya keluar. "Mas, sakit mas, tolong!" Bella berteriak sambil mengguncangkan tubuh Awan. Namun, anehnya, Awan tidak bergerak sedikit pun. Dia tidur terlentang kaku seperti mayat, dengkurannya hilang, nafasnya berat. Bella memukul-mukul dada suaminya, tapi Awan tidak bangun. Seolah-olah dia sedang disirap, dibuat tidur paksa oleh ilmu hitam. Di tengah rasa sakit yang mencabik-cabik rahimnya, pintu kamar perlahan terbuka sendiri. Dari kegelapan ruang tengah, muncul sosok itu lagi. Kali ini lebih jelas, wanita itu tidak berjalan, tapi melayang sedikit di atas lantai. Wajahnya kini terlihat jelas, hancur, dengan lidah yang menjulur panjang sampai ke dada. Dia menyeringai ke arah Bella. Bella mundur sampai punggungnya menabrak tembok. Kasur. Kakinya terbuka, darah segar mulai mengalir di antara pahanya. Dia mengalami pendarahan hebat. Bella lumpuh oleh rasa takut dan sakit. Dia hanya bisa menangis tanpa suara. Sosok mengerikan itu mendekat perlahan ke arah kaki tempat tidur. Dia merangkak naik ke atas kasur, mengabaikan tubuh Awan yang tertidur pulas di sebelahnya. Sosok itu kini berada tepat di atas Bella, mengangkangi tubuh Bella yang tak berdaya. Bau busuk bangkai keluar dari mulut makhluk itu saat dia mendekatkan wajahnya ke perut Bella. Tangan berkuku tajam itu diletakkan di atas perut buncit Bella. Bella bisa merasakan kuku-kuku itu menembus daster dan kulitnya, tapi rasa sakitnya tertutup oleh rasa dingin yang membekukan sumsum. Makhluk itu membuka mulutnya besar-besar. Suara parau dan berat keluar menggema di seluruh ruangan. "Waktunya makan."
Cengkraman di perut Bella menguat. Bella menjerit sekuat tenaga, namun suaranya hilang ditelan kegelapan. Pandangannya memutih, rasa sakit yang tak terbayangkan menghantam kesadarannya, dan Bella pun pingsan. Sinar matahari pagi menembus masuk melalui celah jendela. Awan terbangun dengan kepala yang sangat pusing. Dia melihat ke samping dan berteriak histeris. Kasur mereka banjir darah. Darah merah segar menggenang di mana-mana. Dan yang paling mengerikan, Bella tergeletak pingsan dengan wajah pucat pasi seperti mayat. Awan melihat ke arah perut istrinya. Perut yang semalam masih membuncit besar berisi buah hati mereka, kini kempes, rata, seolah tidak pernah ada bayi di sana. "Bella! Bella, bangun!" Awan panik luar biasa. Dia menggendong tubuh istrinya yang lemas, berlari keluar rumah, berteriak meminta tolong pada tetangga, dan segera melarikan Bella ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, dokter dan perawat kebingungan. Secara medis, Bella mengalami keguguran. Tetapi anehnya, tidak ada janin yang ditemukan. Rahimnya kosong, bersih. Janin usia 7 bulan itu hilang lenyap tanpa bekas. Bella yang sadar hanya bisa menangis histeris, meraung-raung memanggil anaknya yang diambil setan. Awan hancur. Ia merasa gagal melindungi keluarganya. Setelah Bella stabil, Awan pulang sebentar ke rumah terkutuk itu untuk mengambil pakaian. Saat ia sedang mengunci pagar dengan tangan gemetar, seorang ibu tua tetangga depan rumah, Bu Narti, menghampirinya. Wajah Bu Narti tampak penuh rasa bersalah. "Mas Awan?" "Iya, Bu," jawab Awan dengan mata kosong. "Istri Mas keguguran ya? Janinnya hilang?" tanya Bu Narti to the point. Awan terkejut. "Kok ibu tahu?" Bu Narti melihat kanan kiri, lalu menarik Awan menjauh dari rumah itu. Di teras rumah Bu Narti, berkumpullah beberapa warga lain. Mereka akhirnya membuka suara. "Mas, maafkan kami. Kami selama ini diam karena kami takut. Pak Darmo itu, dia bukan orang sembarangan," mulai Bu Narti dengan suara bergetar. Ternyata rumah itu sudah kosong selama 5 tahun. Tidak ada yang berani menempatinya. Pak Darmo adalah penganut ilmu hitam pesugihan. Gudang belakang yang terkunci itu adalah tempat pemujaan. Sosok yang dilihat Bella adalah perewangan atau jin peliharaan berwujud kuntilanak merah yang dipelihara Pak Darmo. Syarat pesugihan Pak Darmo itu berat, Mas. Dia harus memberi makan perewangannya dengan janin bayi pertama dari pasangan yang menempati rumah itu. Itulah kenapa dia menyewakan rumahnya dengan harga sangat murah pada pasangan muda seperti kalian. Dia sedang mencari mangsa. Jelas salah satu bapak tetangga. Kami pernah mau lapor polisi, tapi Pak Darmo mengancam akan menyantet seluruh keluarga kami. Dulu, penyewa sebelum Mas Awan juga mengalami hal yang sama. Istrinya meninggal karena pendarahan, janinnya hilang. Kami kira Mas Awan sudah tahu, karena harga sewanya tidak masuk akal, tambah Bu Narti sambil menyeka air mata. Awan jatuh terduduk. Lututnya lemas. Jadi, anaknya bukan meninggal karena penyakit, melainkan dimakan oleh iblis peliharaan pemilik rumah demi kekayaan duniawi. Kemarahannya meledak, tapi rasa takut dan sedih lebih mendominasi. Ia sadar, ia tidak bisa melawan hal goib sendirian. Hari itu juga, Awan tidak berani masuk lagi ke rumah itu. Ia meminta bantuan warga untuk mengeluarkan barang-barangnya. Ia merelakan uang sewa setahun yang sudah dibayarkan, nyawa istrinya lebih berharga. Pak Darmo menghilang entah kemana setelah kejadian itu, seolah tahu hajatannya sudah selesai. Awan membawa Bella pindah ke kontrakan petak yang sangat kecil, jauh dari daerah itu. Sempit, panas, tapi aman, tidak ada energi jahat. Butuh waktu lama bagi Bella untuk sembuh dari trauma. Ia sering terbangun malam hari, menangis mencari bayinya. Awan dengan sabar mendampingi, menebus rasa bersalahnya karena dulu mengabaikan firasat istrinya. Setahun berlalu, doa dan kesabaran mereka berbuah manis. Tuhan mengganti kehilangan mereka dengan berlipat ganda. Bella hamil lagi. Kali ini, Awan sangat protektif. Ia memastikan rumah mereka bersih dari gangguan, rajin beribadah,
dan selalu mendengarkan keluhan istrinya sekecil apapun. 9 bulan kemudian, tangisan bayi memecah keheningan kontrakan kecil mereka. Bukan 1, tapi 2. Bella melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan yang sehat dan lucu. Mereka menatap kedua bayi itu dengan haru. Meski luka kehilangan anak pertama tidak akan pernah hilang sepenuhnya, kehadiran si kembar menjadi obat penawar dan bukti bahwa kejahatan tidak selamanya menang. Sobat Demit, dari kisah Awan dan Bella ini, kita belajar satu hal penting. Jangan pernah tergilur dengan harga murah yang tidak masuk akal. Jika sesuatu terlihat too good to be true, terlalu indah untuk jadi kenyataan, biasanya memang ada yang salah di balik itu. Dan yang terpenting bagi para suami, dengarkanlah firasat istrimu. Naluri seorang istri dan seorang ibu seringkali lebih tajam daripada logika laki-laki. Jangan pernah meremehkan perasaan tidak enak ketika memasuki tempat baru. Lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan nyawa keluarga tercinta. Sekian kisah malam ini di Kriya Demit. Tetap waspada dan jangan lupa berdoa sebelum tidur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum.